Oke, ini untuk pembahasan PH yang kedua bab 2 ya. Ini untuk sub C tentang konflik dan integrasi. Mohon diperhatikan untuk yang masih remet supaya bisa diperbaiki dengan maksimal. Sebuah proses interaksi sosial yang disebabkan adanya perbedaan cenderung melahirkan adanya konflik ya. Perbedaan ini kemungkinan besar akan melahirkan konflik. D ya. Suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda sehingga terjadi usaha mencapai kesatuan disebut integrasi ya. Proses penyesuaian unsur yang berbeda untuk mencapai kesatuan itu integrasi. Konflik dapat terjadi akibat benturan kekuatan dan kepentingan antara dua atau lebih kelompok dalam rangka merebutkan sumber-sumber ke masyarakat yang relatif terbatas. Nah, ini menurut Robert Lawang ya. Di buku paket juga ada. Nah, integrasi terjadi tanpa dari hubungan mengakui adanya perbedaan namun tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada. Ini juga di buku paket ada menurut Button ya. Setiap manusia dilahirkan berbeda, bahkan dapat dikatakan setiap insan adalah pribadi yang unik. Nah, di sini informasi yang dapat melahirkan adanya konflik adalah yang terkait dengan perbedaan insan ya, itu adalah perbedaan individu ya. Berikutnya, di sini pemerintah akan mengikuti perkembangan zaman, lalu berusaha untuk menata kota agar bebas dari bangunan liar. Ya, bangunan liar dari orang-orang yang tidak sesuai dengan hukum, dia menempati daerah-daerah yang ilegal. Nah, di sini bisa menimbulkan namanya konflik. Nah, konflik ini lebih disebabkan karena perubahan nilai sosial yang cepat. Kenapa nilai sosial? Karena pemerintah berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat dari yang kuno, kumuh menjadi lebih bersih dan modern. Itu. Berikut ini sisi positif adanya konflik ya. Konflik juga bisa menimbulkan sisi positif, yaitu bisa menimbulkan semangat persatuan dari suatu kelompok. Ya, suatu kelompok pasti akan menjadi lebih kompak. Upaya untuk menyelesaikan suatu konflik dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dan solusi bersama disebut akomodasi. Ya, ada akomodasi. Di suatu hari telah terjadi perselisihan antar guru, wali kelas dengan muridnya yang malas dan sulit diatur. Ikut Zoom, nggak mau ikut Zoom, udah ikut Zoom, nggak mau nyalain kamera, disuruh menjawab soal, nggak merespon. Nah, ini bisa menimbulkan perselisihan nih. Nah, jika dilihat dari posisi pelaku, maka kasus tersebut adalah konflik vertikal, atas ke bawah ya. Guru itu sebagai yang di atas, sebagai pendidik, lalu siswa sebagai yang di bawah, sebagai murid. Itu konflik vertikal. Di suatu hari telah terjadi perselisihan antara mahasiswa dengan aparat. Ya, demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa. Nah, jika dilihat dari sifat pelaku, kasus ini lebih dikenal sebagai konflik. Sifatnya itu ada dua, terbuka atau tertutup. Karena ini berbentuk demokrasi dan orang-orang pasti akan tahu ada kegiatan demonstrasi, maka ini disebut konflik terbuka. Ya. Persaingan yang terjadi di sekolah bisa diakibatkan adanya perbedaan kepentingan seperti dalam pemilihan ketua OSIS, ketua dan wakil ketua OSIS. Kalau dilihat secara waktu ini berlangsung kalau secara waktu ada dua, ada sesaat dan ada berkelanjutan. Yang namanya pemilihan ketua OSIS pasti akan sesaat ya, sebab kalau sudah pemilihan, penentuan pemenang, konfliknya pasti sudah selesai. Itu ya, jadi sesaat. Sebentar konfliknya. Konflik sosial dapat berlangsung secara disfungsional. Disfungsional itu bisa apa ya? Tidak bermanfaat lah, tidak berfungsi, tidak memiliki faedahnya lah ya. Nah, di sini konflik sosial yang secara disfungsional adalah merenggangnya solidaritas dari setiap anggota kelompok. Ya, jadi anggota kelompok bukannya makin kompak, malah makin saling berselisih karena berbeda pendapat. Itu. Konflik yang dikatakan berlangsung secara non-sistematis. Non-sistematis itu artinya tidak disistematikan, tidak direncanakan, pokoknya tidak di planning lah ya. Yaitu ada berkelahi karena rebutan antrian. Ya, yang namanya rebutan antrian itu kan hanya ini aja, hanya
accidental aja ya kan, nggak semua rebutan nggak semua antrian itu pasti direncanakan. Dari rumah mau ngantri ke Indomaret misal aku mau inilah menyalip antrian lah kan nggak mungkin ya. Karena ini secara accidental, tidak direncanakan. D. Agar integrasi sosial dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka harus memenuhi salah satu syarat berikut, yaitu D. Nilai dan norma disetujui bersama dan diterapkan dengan apa nih? Dengan maksimal ya. Aduh, keputus nih. Dengan baik. Oke, next berikutnya. Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi dilihat dari kemauan dan keinginan masyarakatnya itu sendiri. Ya, ini dapat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif. Komunikasi itu dipengaruhi dari orang-orang itu sendiri anak-anak ya. Kalau orang itu mau ngobrol, mau mendekatkan diri, pasti dia bisa melakukan integrasi. Itu ya, meskipun jarak dia jauh, jarak dia dekat, kalau orang yang nggak mau berkomunikasi dengan baik dan efektif, maka tidak bisa terjadi integrasi. Jawabannya yang D. Suatu proses integrasi ada yang berlangsung secara sukarela, namun ada juga yang berlangsung secara paksaan. Nah, di sini yang integrasi secara paksaan itu adalah integrasi koersif, ya secara paksaan. Proses berbaurnya dua kebudayaan menjadi satu dengan meninggalkan sifat asli dari dua kebudayaan. Meninggalkan sifat asli kebudayaan itu adalah asimilasi. Ya, sedangkan yang berikutnya di sini tidak atau tanpa meninggalkan sifat asli dari kedua kebudayaan itu adalah akulturasi. Jadi ada kebudayaan yang dipertahankan. Di bawah ini faktor dari luar yang menumbuhkan integrasi suatu entitas atau suatu kelompok ya. Faktor dari luar adalah memiliki musuh bersama. Ya, kalau punya musuh atau lawan bersama, otomatis salah satu pihak itu akan mencoba mencari teman, mencari kekuatan lebih sehingga terjadi integrasi di situ. Jawabannya yang D ya. Urutan tahapan proses terjadinya integrasi yang tepat adalah yang pertama itu adalah proses interaksi nomor 4. Lalu yang kedua adalah proses identifikasi 2 ya, lalu kerjasama, lalu akomodasi, lalu ada penyatuan budaya, dan yang terakhir ada proses integrasi. Jadi jawabannya yang D juga. Ini jawabannya kebanyakan memang D ya. Proses di mana dua pihak melakukan pengenalan dan pendekatan. Jadi mencoba mendalami ya. Di sini adalah proses integrasi dalam bentuk identifikasi. Karena berusaha untuk mencari tahu lebih dalam ya pihak lainnya itu. Proses di mana dua pihak dihadapkan pada suatu perselisihan dan perselisihan itu diusahakan untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar. Ini adalah bentuk integrasi dalam proses akomodasi ya, mencari jalan keluar, menyelesaikan konflik. Dalam proses integrasi akan berlangsung kerjasama antara dua atau lebih pihak. Ya, ada perselisihan yang terjadi adalah wajar. Lalu ketika ada perselisihan akan dilakukan akomodasi atau penyelesaian konflik. Nah, setelah terjadinya akomodasi maka kedua pihak yang berselisih akan melakukan asimilasi dan akulturasi, penyatuan budaya, ya, penyatuan pendapat kalau konfliknya pendapat. Jawabannya yang D. Berikut ini merupakan upaya menyelesaikan konflik yang dapat kita lakukan dengan menekankan ego dan idealisme kita. Jadi kita memperjuangkan ego dan idealisme, yaitu memaksakan kehendak. Ya, kita berusaha untuk memaksakan kehendak supaya pandangan kita, pendapat kita itu menang. Tuh. Soal terakhir, berikut ini adalah contoh nyata dari bentuk integrasi fungsional. Integrasi fungsional dan integrasi yang memiliki manfaat khusus ya, karena suatu manfaat terjadilah integrasi. Di sini adalah terbentuknya serikat guru se-Indonesia. Ya, guru-guru se-Indonesia tidak akan bergabung, tidak akan melakukan integrasi kalau tidak ada fungsionalnya. Ya, guru di Indonesia bergabung karena salah satunya misalnya mereka berkumpul ingin memperjuangkan gaji, memperjuangkan hak. Itu maka mereka berkumpul untuk integrasi fungsional. Jawabannya itu yang D. Ya. Terus kalau masuknya Timur Timur ke NKRI tahun 1978 itu lebih kepada integrasi koersif karena paksaan.
Ya, Timur Timur masuk ke Indonesia karena pada waktu itu Indonesia melakukan agresi militer ke sana. Ya, melakukan perjuangan militer. Paksaan toh. Sedangkan yang A dan B ini karena Bhinneka Tunggal Ika nih dan tinggal di wilayah NKRI, ini lebih kepada yang normatif. Normatif sesuai dengan norma hukum. Ya, di UUD ataupun di peraturan itu dikatakan Bhinneka Tunggal Ika NKRI itu menyatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi yang fungsional tadi adalah yang D ya, itu. Oke, itu aja untuk pembahasan PH2 bab 2 yang sub C ya, konflik dan integrasi. Yang masih remedial diperbaiki sesuai dengan apa yang sudah Pak Yudi bahas di sini. Terima kasih, selamat pagi.